Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas PTI 5C. Di sini kami akan membahas ataupun mempresentasikan mengenai materi audio dan video, wireless web, dan data encryption. Adapun anggota dari kelompok 3 dari kelas PTI 5C adalah sebagai berikut. Itu ada yang pertama ada Iketut Yudi Permanagiri dengan NIM 1915051052. Kemudian ada IKD Adi Buddha Sayoga dengan NIM 1915051053. Kemudian ada saya sendiri yaitu Imadi Bisma Putra Nugraha NIM 1915051063. Kemudian ada Laila Maulida Fitrianisa kemudian dengan NIM 1915051074. Dan yang terakhir ada Ikomang Marjaya Adi Surya dengan NIM 1915051088. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang audio dan video. Jadi dalam hal audio dan video, volume informasi yang akan ditransfer meningkatkan secara linear dengan waktu dan karenanya ditentukan oleh durasi dari klip audio atau video ini. Jadi bitrate tipikal untuk audio yang ditekan misalnya MP3 adalah 128 kbps untuk dua saluran stereo dan 1,5 Mbps untuk video MPEG dengan suara. Baik, selanjutnya itu ada materi streaming user web server. Jadi sebelum menjelaskan bagaimana file audio dan video diakses menggunakan streaming server, akan sangat membantu terlebih dahulu untuk meninjau bagaimana file tersebut diakses menggunakan server web konvensional. Jadi di sini ada gambar yang menunjukkan protokol yang digunakan. Jadi menggunakan struktur ini, ketika penggunaan mengklik hyperlink di dalam untuk file audio atau video, browser mengikuti prosedur yang sama seperti untuk file teks gambar. Oleh karena itu, HTTP di browser pertama kali menetapkan TCP koneksi dengan HTTP di server bernama hyperlink. Nah, itu kemudian mengirimkan permintaan untuk konten file yang disebut dalam hyperlink menggunakan GET pesan permintaan. Jadi server merespon dengan mengembalikan konten file dan pesan respon GET. Setelah menerima ini, browser menentukan dari bidang konten tipe di kepala pesan, misalnya konten tipe sama dengan audio atau MP3, bahwa file yang diakses berisi audio yang telah dikonversi menggunakan MP3. Oleh karena itu, browser melanjutkan untuk memanggil MP3 pemutar media dan pada saat yang sama meneruskan konten terkompresi mengajukannya. Jadi pemutar media kemudian melanjutkan untuk mendekompresikan konten file dan mengeluarkan aliran bit yang dihasilkan ke kartu suara. Jadi seperti yang dapat kita simpulkan dari ini, kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa karena browser harus terlebih dahulu menerima isi file secara keseluruhan dan penundaan lama yang tidak dapat diterima diperkenalkan jika isinya signifikan ukuran. Oleh karena itu, untuk file yang lebih besar, pendekatan alternatif digunakan untuk memungkinkan file untuk dikirim langsung ke pemutar media, bukan melalui browser. Diagram skematik yang menunjukkan bagaimana hal ini dicapai ditunjukkan pada gambar ini ya. Ya, jadi kita bisa melihatnya di gambar ini. Jadi menggunakan pendekatan ini, ketika file audio dan video dibuat, file kedua juga dibuat. File kedua berisi URL dari file pertama atau yang asli berisi audio dan video terkompresi dan juga spesifik tipe konten yang ada di dalam file. Jadi file kedua disebut file meta dari file asli atau karena fungsinya. Presentasi berkas deskripsi ini juga memiliki URL yang terkait dengannya, dan ketika pembuatan halaman ini menyertakan hyperlink ke file audio dan video di halaman, menggunakan URL file meta daripada file aslinya. Jadi ketika penggunaan mengklik hyperlink, pesan respon GET berisi konten file meta. Jadi browser pertama kali mengakses konten ketik bidang daringnya dan kemudian gunakan ini untuk memanggil pemutar media terkait sebagai sebelumnya. Tetapi kali ini hanya melewati deskripsi presentasi di meta file ke pemutar media. Jadi pemutar media adalah menentukan bahwa ini adalah meta file, membaca URL dari file asli dan kemudian melanjutkan untuk mendapatkan konten dari
file asli dengan cara biasa menggunakan HTTP atau TCP. Jadi saat menerima IC file, pemutar media hanya mengalirkan kompresi yang diterima konten ke dalam buffer playout. Nah, setelah penundaan yang telah ditentukan untuk memungkinkan pemutaran buffer untuk mengisi sebagian atau puluhan detik dengan audio mulai membaca aliran dari buffer dan setelah dekompresi mengeluarkan aliran bit yang dihasilkan ke kartu suara video seperti yang kami tunjukkan pada gambar seperti yang dapat kita lihat dari atas. Penekanan ini menghilangkan penundaan yang dikenalkan ketika konten file diakses melalui browser dan oleh karena itu banyak digunakan ketika audio atau video disimpan ke web konvensional server. Jadi faktor pembatas dengan pendekatan ini adalah karena audio video file diakses dengan cara yang sama seperti file teks atau gambar menggunakan HTTP dan TCP. Sebagai kita lihat di bagian gambar, TCP akan mentransfer konten file dalam segmen dan jika itu mendeteksi segmen yang hilang. TCP di sisi server akan mentransmisikan kembali di dalam umum untuk file yang berisi informasi waktu nyata seperti audio dan video. Jadi penundaan yang diperkenalkan oleh proses transmisi ulang TCP berarti bahwa buffer playout besar diperlukan di pemutar media untuk menutupi efek segmen yang hilang dari penggunanya. Karena itu, transportasi yang sesuai protokol untuk file audio dan video adalah UDP daripada TCP. Ini berarti bahwa HTTP tidak dapat digunakan untuk server file yang berbeda dari web server, harus digunakan untuk menyimpan file audio dan video. Jadi ini disebut server streaming. Hanya ada semateri streaming server RDSP. Jadi permintaan umum untuk streaming server dalam aplikasi hiburan seperti audio on demand dan film atau video sesuai permintaan. Biasanya ini disediakan oleh TV atau multimedia PC atau workstation melalui dekor yang terhubung ke salah satu modem kabel atau model berkecepatan tinggi. Dengan aplikasi seperti itu, untuk memenuhi tingkat permainan yang sangat tinggi dan diperlukan ketika jumlah besar menggunakan bersamaan terlibat. Server streaming tujuannya khusus digunakan juga seperti yang kami jadikan di akhir bagian terakhir untuk mengatasi yang diperkenalkan oleh prosedur transmisi ulang yang terkait dengan TCP. Protokol transport yang disukai adalah UDP. Oleh karena itu, ketika mengakses sebuah file audio atau video dari server streaming, biasanya UDP digunakan dengan menyanyikan lagu protokol transport waktu atau RTP untuk mentransfer audio dan video secara terintegrasi. Jadi pengaturan tipikal untuk film atau video on demand ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, jadi mirip setup digunakan untuk audio sesuai permintaan radio internet, misalnya kecuali tidak video terlibat. Jadi seperti yang bisa kita lihat, pengaturannya mirip dengan yang ditunjukkan pada gambar yang ini, ya. Kecuali server streaming terpisah dari server web. Juga di sisi browser, pemutar media dibagi menjadi dua bagian data dan bagian kontrol. Keduanya yang berintegrasi dengan bagian rekan di server streaming. Jadi bagian data adalah berkaitan dengan transfer aliran paket audio dan video terintegrasi dari server ke klien. Buffering aliran paket yang masuk ke buffer playout, demultiplexing dan dekompresi audio dan komponen video, dan output audio dan video yang disinkronkan ke kartu media yang bersangkutan. Jadi bagian kontrol mengelola proses playout sesuai dengan perintah yang dimaksudkan oleh pengguna melalui set di layar tombol kontrol. Jadi biasanya layar TV atau PC dibagi oleh browser menjadi 3 win turun. Yang pertama adalah untuk digunakan oleh browser itu sendiri untuk menampilkan menu audio atau CD dan film atau video. Yang kedua, untuk digunakan oleh bagian kontrol pemutar media untuk menampilkan set tombol kontrol, dan yang ketiga untuk digunakan oleh bagian dari pemutar media untuk menampilkan output video. Jadi juga seperti streaming menggunakan konvensional server web nasional. Terkait dengan setiap file yang berisi audio dan aliran paket video adalah file meta yang berisi URL, file dan deskripsi hal-hal seperti algoritma kompresi yang digunakan dan format presentasi. Jadi urutan langkah-langkah yang terjadi saat penggunaan memilih film atau video dari menu diidentifikasikan sebagai 1 sampai 7 pada gambar ini.
Ini adalah yang pertama itu saat penggunaan mengklik film atau video, browser mengirimkan HTTP GET pesan permintaan untuk file meta terkait dengan server web yang disebutkan dalam URL dan hyperlink yang dipilih. Yang kedua, ada server web merespon dengan mengembalikan konten file meta ke browser dalam pesan respon GET HTTP. Yang ketiga, ada browser menentukan dari bidang konten type di file meta pemutar media aplikasi membantu untuk memanggil dan meneruskan konten file meta ke bagian kontrol pemutar media yang dipilih. Yang keempat, ada bagian kontrol membaca URL file yang berisi integras aliran paket audio dan video dan meminta bagian kontrol di server streaming atau dinamai dalam URL untuk izin memulai yang baru sesi dengan mengirimkan pesan permintaan RTSP setup. Terkait dengan isi terkait ini adalah sejumlah parameter termasuk nama file yang berisi film atau video, nomor sesi RTSP, operasional yang diperlukan mode, mainkan, meskipun record juga didukung, port RTP nomor yang akan digunakan, dan informasi otorisasi sebagai tanggapan jika ini adalah dapat diterima. Bagian kontrol di server mengembalikan penerimaan RTSP pesan respon yang mencakup pengidentifikasian sesi unik yang dialokasikan oleh server untuk digunakan dengan pesan berikutnya yang berkaitan dengan sesi. Yang kelima, ada ketika penggunaan mengklik tombol putar, bagian kontrol media pemain mengirimkan pesan permintaan RTSP play yang mencakup alokasi pengenalan sesi ke bagian kontrol di server streaming. Yang terakhir, tahu dari pengidentifikasian bahwa izin akses telah diberikan dan mengembalikan pengakuan atas efek ini ke bagian kontrol di media pemain. Jadi setelah menerima ini, yang terakhir menyiapkan bagian data untuk menerima aliran paket audio dan video terintegrasi yang masuk. Jadi selanjutnya nomor 6, di sisi streaming, setelah penundaan singkat untuk memungkinkan sisi klien bersiap untuk menerima aliran paket, bagian kontrol memulai akses dan transisi aliran paket menggunakan nomor port yang dialokasikan dari RTP port A di header setiap datagram UDP. Lainnya adalah nomor 7, aliran paket yang berisi audio dan video terintegrasi adalah yang pertama diteruskan ke buffer playout dari bagian data pemutar media, dan setelah waktu tunda yang telah ditentukan, paket dibaca dari buffer. Setiap paket dalam aliran pertama kali diidentifikasikan audio atau video dan kemudian didekompresi menggunakan algoritma yang telah disepakati sebelumnya. Jadi setelah tombol putar dipilih dan film atau video dimulai, tombol pengguna mungkin ingin mengaktifkan tombol kontrol lebih lanjut seperti jeda, visual cepat maju, mundur, berhenti, dan berhenti. Untuk menyampaikan perintah yang sesuai dengan server streaming, RTSP memiliki serangkaian pesan kontrol yang sesuai. Pemeliharaan ini ditunjukkan pada contoh pada gambar ini dan formatnya yang dari beberapa pesan di bagian B. Perhatikan bahwa agar server streaming mengirim aliran terintegrasi pada audio atau video ke bagian data pemutar media. Jadi nomor port yang telah dialokasikan oleh bagian kontrol ke RTP port A termasuk dalam pesan permintaan setup. Jadi bagian data dari sisipan server streaming ini dibilang port tujuan dari setiap header di datagram UDP. Jadi perhatikan juga bahwa pengidentifikasian sesi dialokasikan oleh bagian kontrol di streaming server dikembalikan dalam pesan respons ke permintaan setup, dan ini digunakan selanjutnya dalam semua pesan permintaan lebih lanjut yang berkaitan dengan sidang. Biasanya pesan permintaan RTSP terdown dikirim oleh mengontrol bagian dari server media ketika penggunaan mengaktifkan tombol berhenti. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan membahas ataupun mempresentasikan mengenai materi data encryption. Nah, jadi adapun submateri dari data encryption adalah sebagai berikut. Yang pertama ada terminologi, kemudian yang kedua ada basic teknik, kemudian ada DSE ataupun data encryption standar, kemudian ada IDEA, kemudian yang keempat ada DRSA algoritma. Langsung saja ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada pengertian dari data encryption. Jadi apa sih itu data encryption? Jadi data encryption itu merupakan
cara ataupun teknik di mana mengenai kegiatan menerjemahkan data ke dalam bentuk ataupun kode lain, sehingga hanya orang yang memiliki akses ke kunci rahasia ataupun memiliki sandinya yang disebut dengan kunci deskripsi ataupun kata sandi yang dapat membacanya. Kemudian tujuan dari data encryption ini adalah untuk melindungi kerahasiaan data digital karena disimpan pada sistem komputer dan dimasukkan ataupun ditransmisikan menggunakan internet dan jaringan komputer lainnya supaya tidak adanya pencurian data seperti itu. Nah, kemudian berikutnya saya akan membahas mengenai terminologi. Nah, jadi terminologi ini merupakan bentuk lah, bisa dikatakan sebagai bentuk di mana enkripsi data ataupun penyandian data melibatkan pihak pengirim. Contohnya ada entitas protokol aplikasi dalam proses semua data sebelum ditransmisikan, sehingga jika tidak sengaja ataupun sengaja dicegat saat sedang ditransferkan ataupun ditransfer, itu tidak akan bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi itulah tujuan sebenarnya dari enkripsi, supaya ketika ada yang ingin mencuri data kita yang ditransfer itu pada di pertengahan jalan, itu tidak yang mencuri itu tidak akan mengerti apa data yang kita kirimkan karena datanya sudah kita enkripsikan. Kemudian tentu saja dari gambar yang sudah dilihat tersebut, jadi di sana ada istilah yang namanya plain text dan chip text. Nah, jadi plain text itu merupakan pesan ataupun data yang belum dienkripsi ataupun sebelum dienkripsi. Kemudian yang di bawahnya ini yaitu ada chip text. Nah, jadi chip text itu merupakan pesan ataupun data yang sudah dienkripsi. Seperti itu. Jadi sistemnya ketika data di plain text yang di sebelah kiri itu dienkripsi, kemudian dia menjadi chip text selama di proses transmisi itu. Kemudian untuk di penerima juga akan dijadikan plain text kembali, ataupun di sini ada menggunakan konsep encoder dan decoder seperti itu. Next. Nah, jadi adapun dua algoritma yang banyak digunakan, tetapi sebelum kita membahas mengenai algoritma ataupun teknik yang digunakan sebenarnya di dalam enkripsi, saya akan membahas mengenai basic teknik ataupun teknik dasar di dalam melakukan enkripsi. Nah, jadi teknik enkripsi yang paling sederhana itu melibatkan pergantian plain text ataupun alfabet dengan alfabet yang baru dikenal dengan alfabet chip text ataupun alfabet enkripsi. Nah, jadi bisa dilihat pada slide, pada gambar yang lebih di atasnya itu, yang di atasnya. Jadi misalnya alfabet chip text dapat didefinisikan dengan plain text alfabet hanya digeser oleh N, tempat di mana N adalah kuncinya. Jadi jika kuncinya adalah 3 seperti pada contoh, alfabet yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, jadi sebagai itu. Di plain text-nya adalah A, B, C, D, E, F, G. Kemudian jika kuncinya adalah 3, maka dari A, B, C-nya itu dihilangkan. Kemudian yang dilanjutkan itu dari huruf D dan seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk teknik dasar berikutnya, yaitu ada yang di bawahnya. Nah, jadi chip text diperoleh dengan mensubstitusi ataupun memasukkan setiap karakter dalam plain text ataupun yang belum data-data yang belum dienkripsi, yang disebut seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu plain text dengan huruf yang setara dengan alfabet chip text. Nah, jadi variasi yang lebih kuat adalah mendefinisikan alfabet chip text, yaitu sebuah campuran acak dari alfabet plain text. Nah, jadi untuk teknik dasar berikutnya ini, yang pada contoh yang di bawahnya ini, yaitu kita memasukkan alfabet acak, namun jumlahnya sama dengan plain text ataupun data yang akan dienkripsikan, seperti itu. Nah, bisa dilihat data plain text-nya, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kemudian untuk data chip text-nya dia akan menjadi NZ, nah karena itu karakter acak, seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan, next. Nah, kemudian ini basic teknik untuk enkripsi berikutnya, yaitu dengan cara melakukan substitusi dengan melibatkan pergantian setiap karakter dengan karakter yang berbeda. Jadi ini hampir
menjadi sama seperti yang dua teknik dasar sebelumnya, namun dijadikan satu teknik. Nah, jadi dengan kata lain, pendekatan alternatif yang digunakan adalah untuk menyusun ulang ataupun transpose karakter dalam teks biasa. Nah, jadi misalnya pada contoh yang saya berikan ini, jika kuncinya 4 digunakan, jadi kita terlebih dahulu menuliskan 1, 2, 3, 4 di bagian atas, ataupun kita menggunakan 5 seumpama 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kemudian pesan itu ataupun nah di sini karena pesan yang saya gunakan di sini yaitu this is a lovely day. Nah, seperti itu. Jadi dia akan disubstitusi ataupun dimasukkan dengan susunan sebagai berikut seperti yang tertera pada gambar. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, kemudian ada this, kemudian pada baris yang kedua karena hanya terdiri dari 2 huruf, is-nya itu, kata is itu terdiri dari 2 huruf. Jadi untuk huruf pertamanya di kolom baris kedua kolom satunya itu ditandai dengan tanda strip, kemudian di tengah baru is, kemudian di belakangnya strip. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Jadi ini seperti sandi sebenarnya jika kita pernah mempelajari sandi di dalam kepramukaan, sama seperti itu. Jadi this jalannya ke samping dan ke bawah, turun ke bawah seperti itu. This is a lovely day. Nah, seperti itu. Nah, jadi hasilnya kita chiptek ataupun hasil dari data yang sudah dienkripsikan itu nantinya akan menjadi sesuai dengan urutan, namun diacak ataupun dibaca ke bawah dari kunci 1 ke bawah, dari T, kemudian ada strip, kemudian ada huruf A, V, kemudian ada strip, kemudian naik lagi ke kolom 2, baris 1, ada H, kemudian ada I, dan terus ke bawah, sampai dengan dihasilkan seperti yang ada pada gambar. Kemudian next. Nah, jadi di sini ada penjelasan sedikit mengenai teknik dasar kembali, yaitu dengan menggunakan teknik produk chippers. Nah, jadi metode ini menggunakan kombinasi, jadi keduanya ada kok substitusi dan transposisi. Nah, jadi ini menggunakan metode basic yang ke-1 dan 2, kemudian dikombinasikan juga dengan basic teknik yang terakhir yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi urutan ataupun metode ini akan mengganti ataupun mengubah karakter dalam pesan ataupun urutan individu bit di setiap karakter. Nah, jadi diganti ataupun ditransposisikan. Nah, jadi 3 operasi transposisi alternatif juga dikenal sebagai istilah permutasi. Jadi dapat dilihat pada gambar yang tertera pada slide di sebelah kanan itu. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar 1, jadi I1 itu. Nah, jadi melibatkan transfer setiap input 8 bit menjadi output 8 bit. Jadi inputnya 8 bit, juga outputnya 8 bit. Namun akan dilaksanakan ataupun digunakan metode cross coupling. Nah, jadi setiap jalur input ke jalur output yang berbeda, seperti yang didefinisikan oleh kunci. Nah, jadi ini dikenal dengan metode permutasi lurus. Nah, jadi untuk cara kerjanya itu kuncinya kan 2, 5, 8, 1 dan seterusnya. Jadi ini di data yang sebelumnya sebelum dienkripsi kan di sebelah kiri itu ada 1, kemudian di sebelah kanannya ada juga 1 sampai 8. Jadi untuk kuncinya kita gunakan angka yang di sebelah kiri itu sebagai urutannya. Kemudian untuk kuncinya kita akan arahkan ke sebelah kanan seperti itu. Untuk angka 1 di sebelah untuk angka 2 di sebelah kiri disesuaikan dengan kuncinya, maka akan diarahkan dengan angka urutan pertama di kanan, seperti itu. Bisa dilihat pada urutan di kiri, pada gambar 1 itu, angka 2 mengarah garisnya ke angka 1, karena dialah pada kunci yang disebutkan pertama. Kemudian berikutnya ada angka 5. Nah, angka 5 itu urutan pada kunci adalah urutan kedua, maka dia akan dari angka 5 di kiri ditarik garis ke angka 2 di sebelah kanan, seperti itu, dan seterusnya. Itu merupakan teknik pada gambar yang pertama. Kemudian pada gambar yang kedua ataupun I2 itu memiliki jumlah yang lebih besar bit keluarannya ataupun outputnya itu lebih besar.
daripada bit masukan. Jadi mereka diturunkan dengan menyusun ulang bit input dan melewatkan bit input yang dipilih ke lebih dari satu output. Nah, jadi ini juga dikenal sebagai sebutan permutasi diperluas. Nah, jadi untuk sistemnya ataupun caranya, tekniknya masih sama seperti yang di atasnya, hanya saja dari satu plain text ataupun data itu dari pokoknya angka 1 ini bisa dia menjamah ataupun diarahkan ke dua kunci. Nah, seperti contohnya ini. Untuk angka 1. Nah, dia akan diarahkan ke angka 1 juga karena dia kuncinya di sebelah kanan itu adalah angka 1. Kemudian angka 3. Nah, angka 3 digeser ke urutan nomor 2 di sebelah kanan dan seterusnya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi untuk ini bisa apa namanya? Dari inputnya ini berupa 1 sampai 8, namun di hasil chip tag-nya itu bisa dari 1 sampai dengan 12 seperti sesuai dengan kuncinya ini. Itu untuk metode yang kedua, product chip first. Kemudian dari gambar yang ketiga, jadi dari gambar yang ketiga ini memiliki bit keluaran yang lebih sedikit. Nah, jadi outputnya itu lebih sedikit daripada bit input ataupun masukan. Jadi itu dibentuk dengan transport hanya bit input yang dipilih. Nah, ini dikenal sebagai permutasi terkompresi ataupun pilihan. Jadi untuk tekniknya masih sama seperti yang di atasnya, hanya saja ini kebalikan dari gambar yang kedua seperti itu. Dan next slide berikutnya. Nah, kemudian pada gambar berikutnya ini merupakan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu hanya menggunakan P box ataupun plain text box kotak P. Jadi untuk metode yang berikutnya yaitu untuk melakukan substitusi langsung dari 8 bit menggunakan set baru ataupun kunci. Nah, jadi ada dua pangkat 8 yaitu ada 256 byte 8 bit yang akan ditentukan. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar. Jadi di sana di awal dia menggunakan metode 2 menuju 4 di mana menggunakan decoder. Kemudian untuk tekniknya masih sama menggunakan juga P-box. Jadi P-box itu seperti yang pada slide sebelumnya. Itu mengurutkan dari ini sebenarnya yang di tengah itu dari huruf A kemudian ke kanan kan ada kotak itu yang isi 2 tuh 4 decoder. Jadi di sana yang di atasnya itu ada angka sebenarnya ada 1 2 3 4. Kemudian ini yang P-box-nya ini merupakan yang akan mengarahkan ya ataupun yang menggunakan kata sandi ataupun key kunci 2414 seperti itu. Kemudian dia akan mengarah ke 4 to 2 ataupun 4 to 2 encoder. Nah, jadi di sini akan dibaca kembali oleh penerima seperti itu untuk yang pada gambar yang ini. Kemudian next. Baik, jadi pada gambar di atas, jadi chipper produk dibentuk dari beberapa kombinasi dari kedua unit dasar ataupun bisa dilihat pada gambar di atas. Jadi secara umum semakin besar jumlah tahapan semakin kuat chipternya ataupun hasil enkripsinya. Jadi contoh praktis dari sandi produk adalah data encryption ataupun data encryption standar ataupun DES yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Jadi pada gambar tersebut jika 8 bit plain text karakter, kemudian di sana akan di pada sebelah kanan itu akan menjadi 8 bit chip tag karakter juga. Namun di dalamnya akan melewati beberapa tahapan. Dia ada menggunakan P1 kemudian ataupun box 1 box P itu kotak P yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian ada menggunakan kembali ada kotak S dan lagi P. Semakin banyak maka proses enkripsinya akan semakin bagus. Seperti itu. Jadi sekianlah yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the data encryption standard. Di sini algoritma DES atau data encryption standard adalah merupakan sandi blok yang berarti berfungsi pada blok data berukuran tetap. Dengan demikian, pesan yang lengkap pertama-tama akan dipecah atau disegmentasi menjadi blok-blok plain text yang masing-masing terdiri dari 64 bit. Kemudian, penerima akan menggunakan kunci yang sama untuk melakukan operasi kebalikan atau deskripsi pada setiap blok data 64 bit yang diterimanya. Sehingga hal tersebut akan menyusun kembali blok-blok tersebut menjadi pesan yang lengkap akhirnya. Selanjutnya. Nah, bisa dilihat pada diagram algoritma di samping itu ditunjukkan bahwa terdapat 56 bit yang terdiri oleh dua koresponden pertama kali digunakan untuk menurunkan 16 subkunci yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian masing-masing 48 bit yang digunakan dalam operasi substitusi berikutnya. Nah, langkah pertama adalah transposisi sederhana dari blok 64 bit plain text menggunakan aturan posisi tetap. Hasilnya itu kemudian melalui 16 literasi yang identik dari pemrosesan substitusi. Kecuali bahwa pada setiap literasi kunci yang berbeda digunakan dalam operasi substitusi. Nah, 16 subkunci yang digunakan pada setiap langkah substitusi dihasilkan dari yang pertama ada transposisi tetap yang digunakan pada 56 bit kunci transposisi yang dihasilkan. Kemudian hasilnya itu akan dibagi menjadi dua bagian, yakni 28 bit yang terpisah. Nah, selanjutnya, kedua bagian yang terpisah itu akan diputar ke kiri secara independen dan 56 bit gabungan. Nah, hasilnya itu akan ditransposisikan sekali lagi menggunakan operasi kompresi untuk menghasilkan subkunci 48 bit. Nah, subkunci lainnya yang diproduksi dengan cara yang sama, kecuali jumlah rotasi yang dilakukan ditentukan oleh jumlah berapa banyak subkunci yang ada. Bisa lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, pada gambar di bawah ini, gambar yang ada di layar ditampilkan bahwa output 64 bit dari literasi sebelumnya pertama-tama dibagi menjadi dua bagian, 32 bit. Nah, output 32 bit kiri hanyalah bagian dari output 32 bit kanan. Namun, output 32 bit kanan adalah fungsi dari input kiri dan kanan, dan subkunci untuk tahap ini prinsipnya sama. Bisa diperhatikan pada gambar tersebut. Mungkin bisa lanjut ke gambar berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai triple dash. Meskipun DSS atau data encryption standar masih digunakan secara luas, namun penggunaan kunci 56 bit berarti bahwa dengan komputer yang semakin kuat, waktu yang dibutuhkan untuk mencoba kunci mungkin akan terus berkurang. Nah, untuk mengatasinya, varian yang disebut triple dash telah dikembangkan. Seperti gambar diagram bisa kita lihat, skema ini melibatkan penggunaan dua kunci dari 3 eksekusi algoritma DES. Kunci K1 digunakan dengan blok DES pertama, sementara K2 dengan blok kedua, dan K1 lagi dengan blok ketiga. Nah, penggunaan dua kunci memberikan panjang kunci efektif 112 bit, dan karena itu skema ini sekarang banyak digunakan di banyak aplikasi, contohnya seperti aplikasi keuangan. Lanjut ke chaining. Nah, lanjut ke chaining. Model dasar kerja di DES dikenal sebagai buku elektronik, kode elektronik PCB, karena setiap blok ciphertext tidak bergantung pada blok lainnya. Maksudnya, dari gambar itu bisa kita lihat mode operasi ICB dari DES memiliki sifat kerahasiaan yang baik dan memberikan perlindungan yang baik terhadap kesalahan atau perubahan yang mungkin terjadi satu blok teks yang dieskripsi. Namun, sifat kerahasiaannya itu tidak melindungi dari kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul dalam aliran blok yang terjadi.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai DSS, algoritma DSS. Selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang IDA atau the International Data Encryption Algorithm. Algoritma IDEA diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Xueja Lai dan James. Nah, algoritma IDEA ini merupakan algoritma kriptografi simetri yang beroperasi dalam bentuk blok 64 bit. Nah, algoritma ini dimaksudkan untuk sebagai pengganti data encryption standar atau DES yang telah dijelaskan sebelumnya. IDEA mengenkripsi plain text menjadi ciphertext dalam 8 putaran atau iterasi. Nah, algoritma utama dari sistem kriptografi IDEA dapat dilihat adalah sebagai berikut, di mana untuk proses enkripsinya adalah EK dalam kurung M sama dengan C. Nah, di mana E itu adalah fungsi dari untuk proses enkripsi dan M adalah pesan terbuka atau plain text. Kemudian C adalah pesan rahasia atau ciphertext. Nah, kemudian untuk fungsi deskripsinya bisa dilihat di DK sama dengan DK dalam kurung C sama dengan M, di mana DK itu adalah kunci untuk dekripsi dan C adalah ciphertext atau pesan rahasia dan M adalah pesan terbuka atau plain text. Kemudian sistematika atau skema IDEA bisa dilihat seperti gambar berikut, di mana untuk skema IDEA ini membagi menjadi 8 iterasi atau 8 putaran yang dilanjutkan dengan transformasi di bagian akhir. Nah, dalam melakukan enkripsi menggunakan 8 putaran, setiap putarannya digunakan 6 kunci. Bisa dilihat pada iterasi pertama menggunakan 6 buah kunci atau key. Kemudian begitu juga untuk iterasi kedua menggunakan 6 kunci dan seterusnya. Kemudian di tahap akhirnya menggunakan 4 subkunci untuk transposisi atau transformation. Seperti bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, pesan dekripsi menggunakan blok penyandi yang sama dengan blok proses enkripsi, di mana kunci deskripsinya diturunkan dari kunci enkripsi. Nah, algoritma ini menggunakan operasi campuran dari 3 operasi aljabar, yaitu exclusive OR, kemudian operasi penyembelahan modulo 2 pangkat 16, dan juga operasi perkalian modulo 2 pangkat 16 tambah 1. Nah, bisa dilihat pesan dekripsi menggunakan blok penyandi yang sama dengan blok enkripsi, di mana kunci untuk gambar di sebelah kiri, yaitu gembok yang di kiri adalah proses enkripsi, menggunakan kunci yang sama dengan proses di gambar sebelah kanan, yaitu untuk dekripsinya. Kemudian ini adalah detail dari salah satu proses iterasi dari IDEA, di mana tanda plus dengan lingkaran menandakan adalah proses exclusive OR atau SOR, kemudian tanda plus menandakan penyembelahan modulo 2 pangkat 16 plus 1, kemudian yang terakhir yaitu tanda silang atau X menandakan adalah perkalian modulo 2 pangkat 16. Kemudian selanjutnya ada DRSA algorithm. Nah, DRSA adalah salah satu teknik kriptografi di mana kunci untuk melakukan enkripsi berbeda dengan kunci untuk melakukan dekripsi. Nah, pada teknik kriptografi sebelumnya seperti DES dan juga IDEA hanya bergantung pada kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Sementara untuk RSA algoritma menggunakan kunci enkripsi dan dekripsi yang berbeda. Nah, untuk kunci enkripsi disebut sebagai kunci public, sedangkan kunci untuk melakukan dekripsi disebut sebagai kunci private. Nah, algoritma RSA ini dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT,
pada tahun 1976, yaitu Ron Rivers, Adi Shemer, dan Leonard Adleman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kunci untuk melakukan enkripsi disebut sebagai kunci publik, sedangkan kunci untuk melakukan dekripsi disebut sebagai kunci private. Nah, orang yang memiliki kunci publik dapat melakukan enkripsi, tetapi dalam melakukan dekripsi hanyalah orang yang memiliki kunci private. Nah, kunci publik itu dapat dimiliki oleh sembarang orang, tetapi kunci private itu hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Nah, selanjutnya, kekuatan dari algoritma ini atau algoritma RSA adalah terletak pada proses eksponensial dan pemfaktoran bilangan jadi dua bilangan prima yang hingga kini perlu waktu yang lama untuk melakukan pemfaktorannya. Nah, bisa dilihat fungsinya. Untuk fungsi enkripsi, C sama dengan M pangkat E mod N. Nah, C sendiri adalah ciphertext atau pesan terbuka, dan M adalah message, dan E adalah kunci publik, dan N itu adalah modul pembagi. Kemudian untuk proses dekripsinya bisa dilihat M sama dengan C pangkat D sama dengan C pangkat D mod N, di mana M adalah message atau plain text atau pesan terbuka, dan C adalah ciphertext atau pesan rahasia, kemudian D adalah kunci private, dan N adalah modul pembagi. Untuk lebih jelasnya, berikutlah sistematika atau skema dari algoritma RSA. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, jika menggunakan algoritma ini, plain text atau pesan terbuka pertama akan dienkripsi menggunakan public key. Nah, setelah dienkripsi, pesan tersebut akan berubah menjadi ciphertext. Nah, ciphertext ini kemudian apabila ingin didekripsi menggunakan kunci private atau secret key. Nah, setelah didekripsi tersebut barulah pesan tersebut bisa menjadi plain text kembali. Nah, perbedaan mendasar antara sistem kunci private dan kunci public adalah bahwa keduanya menggunakan kunci yang berbeda untuk mendekripsi ciphertext dari kunci yang digunakan untuk menenkripsinya. Nah, algoritma RSA adalah algoritma yang sangat maju dalam bidang kriptografi kunci publik atau kriptografi public key yang sangat populer dan masih digunakan sampai saat ini. Menurut penemunya, dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik, menurut penemunya, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Nah, karena hal inilah RSA merupakan algoritma yang paling cocok untuk digital signature seperti halnya enkripsi. Algoritma RSA masih digunakan secara luas dalam protokol elektronik yang bersih dan dipercaya dalam pengamanan dengan kunci yang sangat panjang. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Dengan berakhirnya presentasi dari saya juga mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan Pram Santi.